Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau informasikan kepada teman-teman bahwa tadi pagi sampai sore kita membuat dan mengedit video. Tidak bisa kita tayangkan malam ini karena ada pelanggaran konten kreator dulu. Jadi kita ternyata tidak bisa sembarangan mengupload kegiatan untuk kurban atau sholat id atau idul kurban. Ya nggak tahu kenapa, apa karena gara-gara banyak daging di situ, terus penjagalan sapi dan lain-lain, nggak tahu. Itu semua ada peringatannya ya dulur. Jadi kita tidak jadi untuk ngupload 3 video tersebut. Mohon maaf, tadi sudah saya upload 1 tapi saya hapus kembali ya, karena ada pelanggaran konten kreator tadi dulu. Oke, langsung saja kita buat video singkat untuk konten malam ini, yaitu ada pertanyaan yang masuk dan pertanyaan ini cocok sekali kalau kita bahas di pertemuan video kali ini, yaitu dari Mas Supriyadi. Mas mau tanya, kalau kita sudah pakai mixer dan equalizer terus tambah parametrik, apakah lebih bagus? Terus ada pertanyaan lagi dari Koplo Channel, prosesor sub plus equalizer DBX 215 kok nggak cocok, gimana solusinya Mas? Ini nampaknya masalah ini semua ya, masalah aksesoris semua ya. Terus yang terakhir dari Mas Sahrul Alim, Mas, powerku kalau dikasih parametrik kok bassnya gebrok, kalau nggak dikasih parametrik kok suaranya normal, kenapa ya Mas? Oke ya dulur, kita bahas satu persatu, mulai dari pertanyaan Mas Supriyadi. Untuk pertanyaannya Mas Supriyadi itu mengenai beberapa aksesoris yang dipasang secara bersamaan lur. Jadi sudah menggunakan mixer, sudah menggunakan equalizer, lalu ditambah lagi parametrik tone control. Nah, itu apakah bisa atau tidak, bagus atau tidak? Kalau saran dari kami untuk sound profesional, biasanya setelah mixer, equalizer itu langsung ke crossover, baru ke power lur. Nah, crossover itu fungsinya adalah satu, menaikkan gain, yang kedua memecah frekuensi, yang ketiga membagi-bagi tugas power yang ada dalam perangkat sound system itu. Jadi kalau bisa hanya itu saja, tidak usah ditambah alat apapun lagi, misalkan parametrik ataupun audio prosesor ataupun mungkin tone control, mungkin penguat sinyal dan lain-lain. Menurut saya tidak perlu, jadi cukup menggunakan equalizer, crossover, power. Mixer, equalizer, crossover, dan power. Sudah cukup dulu. Tapi kalau mau lebih simpel lagi, kita menggunakan crossover digital dulu, yaitu yang biasa kita sebut manajemen atau deprak. Itu sudah tidak menggunakan equalizer lagi, tidak masalah, karena di dalam manajemen digital itu sudah include equalizer, sudah include limiter, sudah include kompresor, sudah include delay, pokoknya semua komplit ada di situ. Jadi hanya mixer, manajemen, langsung ke power. Sudah tidak menggunakan equalizer, tidak menggunakan apa-apa lagi. Di setting jadi satu, adanya di manajemen crossover tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Koplo Channel, prosesor sub plus equalizer DBX 215 kok nggak cocok, gimana solusinya? Kalau untuk sound lapangan ataupun sound hajatan, mungkin bisa untuk sound panggungan, mungkin untuk sound panggungan juga. Sebisa mungkin kita jangan menggunakan frekuensi subwoofer pada aksesoris. Misalkan 215 plus sub, equalizer yang ada output subnya, nah itu jangan dipakai. Misalkan kita menggunakan crossover plus subwoofer, kita jangan menggunakan subwoofernya.
Kalau untuk di hall, panggung, di hajatan ataupun di lapangan tidak perlu menggunakan frekuensi out subwoofer. Karena apa? Karena kalau misalkan di luar ruangan menggunakan frekuensi output subwoofer pada aksesoris, itu suaranya terlalu rendah, akhirnya malah tidak sempurna dulu. Karena yang dibutuhkan untuk sound di luar ruangan itu dominan ke low, sharp-nya tipis saja. Sebetulnya bisa menggunakan prosesor plus equalizer DBX 215 asal frekuensinya di-flatkan saja ya dulur. Mungkin bisa jadi masalah powernya juga berakibat suaranya kurang maksimal, buatnya kurang gede, atau speakernya tidak support terhadap power amplinya, bisa jadi dulur. Kalau saran kami kepada koplo channel di pertanyaan ini, dari mixer kita lewatkan equalizer, lalu kita masukkan ke crossover aktif saja. Boleh menggunakan merek DBX asli ataupun menggunakan merek apapun, merek yang lain juga boleh. Lalu kita pecah menuju ke beberapa power. Sebaiknya kita menggunakan minimal 2 power atau bagusnya menggunakan 3 power. Karena kalau 3 power kita bisa main 3-way, low, mid, dan high. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Sahrul Alim. Mas, powerku kalau dikasih parametrik kok bassnya gebrok, kalau nggak dikasih normal, kenapa ya? Oke dulur, menurut kami ini permasalahannya ada pada 2 equipment. Bisa powernya kurang besar atau bisa juga parametriknya itu sendiri yang bermasalah. Dari pertama kita membuat video YouTube, di awal-awal saja kita menyarankan untuk menggunakan parametrik, atau kita pernah beberapa kali ngupload video merakit parametrik. Namun setelah kesini kita sudah tidak lagi mengupload perakitan parametrik ataupun merekomendasikan teman-teman semua untuk menggunakan parametrik dalam perangkat sound kita, baik sound rumahan, sound panggungan, sound hajatan ataupun sound lapangan. Yang biasa kita sarankan adalah equalizer dan crossover, atau kita hanya menggunakan manajemen saja. Dan untuk perangkat sound profesional, sebisa mungkin kita menggunakan barang-barang yang branded, dari aksesorisnya, dari powernya, dan dari speakernya. Namun kalau kita memenuhi persyaratan itu semua, sangat mahal sekali. Kita punya solusi bagus, yaitu kita hanya menggunakan power rakitan saja untuk perangkat sound system kita. Jadi mixernya sebisa mungkin mixer pabrikan, aksesorisnya pabrikan, speakernya juga yang branded, powernya boleh rakitan, box speakernya boleh bikinan sendiri. Seperti itu ya dulu. Kalau aksesoris mixer itu sebisa mungkin pabrikan, apalagi yang original atau branded, itu bagus. Namun kalau power itu kita bisa siasati menggunakan power rakitan saja, tidak masalah. Karena kalau kita penuhi kebutuhan perangkat sound system kita dengan branded semua, dari mulai mixer, aksesoris, power, box, speaker, dan komponen speakernya, itu akan mahal sekali ya jatuhnya dulu. Untuk Mas Sahrul Alim ini kita sarankan kalau bisa powernya diperkuat dulu. Kalau kita menggunakan aksesoris kayak parametrik, crossover, ataupun mungkin manajemen, itu minimal powernya menggunakan 10 ampere murni, supaya nanti bisa menaikkan frekuensi yang sudah didorong oleh aksesoris-aksesoris yang kuat tadi. Yang kedua, sebisa mungkin kita tidak menggunakan parametrik ya dulur. Jadi kita menggunakan equalizer saja atau kita menggunakan manajemen saja. Gitu ya dulur. Mungkin itu saja video singkat dari kami. Ini hanya mengisi konten yang kita tidak bisa upload karena
mungkin ada pelanggaran konten kreator. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.